teman-teman di Indonesia. Apa suaranya terdengar dengan baik? Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai travel fotografi, atau saya sebut fotografi jalan-jalan. Jadi pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Om Jeffrey yang founder dari Galeri Fotografi Indonesia, yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi di acara ini. Saya hanya seorang hobis, bukan expert dalam fotografi. Jadi saya tidak akan membahas segi-segi teknik dari fotografi, tapi hanya ingin berbagi mengenai beberapa foto atau mengenai Meksiko di mana saya tinggal. Ya, saya akan mulai presentasi ini. Ya, presentasi lah kira-kira begitu. Ya, jadi saya akan berbagi mengenai apa yang disebut yang orang bilang travel fotografi, atau dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya sebagai fotografi perjalanan, tapi saya lebih senang menyebutnya fotografi jalan-jalan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfredi Huta Barat. Saya hobi fotografi, salah satu hobi saya. Tinggal di Mexico City. Bergabung dengan Galeri Fotografi Indonesia itu sebenarnya sejak 31 Agustus 2012. Tapi frame pertama yang saya dapatkan dari Galeri Fotografi itu bulan April 2015. Jadi ada sekitar 3 tahun saya hanya memantau Galeri Fotografi Indonesia, tidak berani untuk posting posting foto, dan saya ingat pertama kali frame yang saya terima itu adalah mengenai aviasi. Jadi begitu waktu itu saya posting dan dapat frame, wah, itu rasanya senang sekali ya. Rasanya senang sekali, terus tergerak untuk coba beberapa, terutama setelah tahu bahwa ternyata di Galeri Fotografi itu ada tingkatan yang lebih lagi yang namanya Galeri Fotografi Titanium. Dan untuk masuk ke situ syaratnya harus ada memiliki 15 frame dari 5 kategori. Nah, pada saat itu terpacu sehingga dari bulan April 2015 saya bisa masuk ke Galeri Fotografi Titanium itu 20 Oktober 2015. Lanjut, alat yang saya gunakan untuk fotografi itu kamera 70D Canon, dan tentunya HP yang selalu ada bersama dengan saya hampir kemanapun kita pergi. Saat ini tentunya kita membawa HP. Baik, selanjutnya, per definisi dari Wikipedia, travel fotografi itu adalah satu genre fotografi yang
yang merupakan dokumentasi dari yang merupakan dokumentasi dari area-area landscape, people, orang ya, terus budaya, kebiasaan, sejarah. Tapi kalau menurut saya sederhananya travel fotografi itu adalah fotografi mengenai perjalanan kita ke suatu tempat, atau ketika kita jalan, atau sederhananya ketika kita jalan-jalan kita ambil foto. Kalau saya pribadi jarang sekali membuat artinya saya buat foto ketika saya jalan-jalan, bukan saya merencanakan untuk mengambil foto di satu tempat gitu loh. Jadi makanya saya menyebutnya kalau untuk saya pribadi itu fotografi jalan-jalan, karena tujuan utamanya jalan-jalan. Nah, ketika kita jalan-jalan kita melihat ada landscape yang bagus, atau orang-orangnya unik, kebiasaannya unik, atau tempat ini punya sejarah yang bagus begitu. Jadi di situ kita buat foto. Ya mungkin definisi saya terlalu simple, tapi ya itulah yang saya lakukan, karena selama ini saya bukan fotografer profesional, hanya sebatas hobi. Jadi sampai saat ini levelnya ya masih seperti itu. Jadi buat foto jalan-jalan begitu. Kemudian kita bahas sedikit tentang Meksiko ya. Meksiko itu ada di North America ya. Dia berbatasan di sebelah utara itu dengan Amerika Serikat. Kalau di film-film, terutama film Amerika, biasanya Meksiko itu ditunjukkan sebagai negara yang berbahaya begitu ya. Banyak narkoba ya, kartel narkobanya besar, perdagangan narkobanya tinggi gitu ya, lalu lintas distribusi narkoba besar. Tapi sebenarnya selama saya tinggal di Mexico City itu baik-baik saja gitu. Bolehlah dibilang seperti Jakarta, jadi kota metropolitan Mexico City itu, dan selama kita tidak bersentuhan dengan yang namanya narkoba ya kita aman-aman saja gitu. Jadi seperti Indonesia juga, di Mexico City itu ada 31 provinsi atau state. Jadi kalau biasanya kita mendengar Amerika disebut sebagai Amerika Serikat atau United States of America, Meksiko juga sebenarnya sama. Meksiko itu kalau bahasa Spanyolnya itu juga serikat dia. Unidos Estados Mexicanos. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya Meksiko Serikat begitu. Nah, bahasa resmi atau bahasa nasionalnya ya pasti Spanyol, karena Meksiko dulu dijajah oleh Spanyol sekian lama. Kemudian di sini walaupun negara dengan agama terpisah, tapi 82% lebih itu beragama Katolik. Kemudian selanjutnya mari kita masuk aja ke foto-foto yang saya ambil di
di Meksiko. Yang pertama adalah ini namanya El Ángel de la Independencia. Jadi ini monumen kemerdekaan Meksiko, ya. Monumen ini adalah landmark dari Meksiko, sentral dari Meksiko. Monumen ini dibangun 1910, memperingati 100 tahun kemerdekaan Meksiko. Landmark ini monumen ini atau biasanya disebut dengan El Ángel atau Angel kalau bahasa Inggrisnya. Ini adalah pusat pusat kegiatan, bukan pusat kegiatan ya. Bisa dibilang lah pusat kegiatan atau sentral dari Mexico City. Kalau ada acara-acara besar seperti karnaval atau acara-acara seperti misalkan parade kemerdekaan, pasti sentralnya di sini. Tapi kalau ada demo juga, mereka juga berkumpul di sini. Kalau ada demo masalah buruh, demo masalah HAM atau segala macam, mereka akan ngumpul di bawah monumen ini. Nah, foto ini diambil beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang monumen ini ditutup, direnovasi, karena ketika ada demo beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun yang lalu ya, itu ada demo dan demo mengenai feminisme seperti itu, dan mereka mencoret-coret pakai cat, pakai pilox, semacam pilok area ini. Jadi wah, amburadul. Jadi sekarang pemerintah Meksiko berusaha merenovasi, menghapus cacat itu, dan untuk sementara monumen ini ditutup. Ini foto Ángel di waktu malam. Kebetulan lagi disorot warna ungu ya. Itu kadang-kadang berubah-ubah warnanya. Ini foto yang sama, siang dan malam. Kemudian ini adalah monumen revolusi Meksiko. Jadi ada independen, ada revolusi. Kalau independen itu atau kemerdekaan itu adalah perang Meksiko untuk mendapatkan kemerdekaannya. Kalau revolusi ini justru memperingati revolusi internal Meksiko. Jadi setelah kemerdekaan dulu ada presiden yang berkuasa sampai 31 tahun juga, dan terjadi revolusi untuk memperbaiki sistem itu. Nah, ini adalah monumen untuk memperingati revolusi tersebut. Nah, monumen ini di depannya itu ada plaza yang luar biasa, luas sekali, bukan luar biasa, luas sekali. Nah, di saat-saat tertentu seperti di foto ini, itu ketika musim panas, itu tempat orang berkumpul, dan di depannya itu ada air mancur, tapi tidak ada kolamnya. Jadi dia pelataran luas gitu. Orang Meksiko itu suka ngumpul-ngumpul, suka duduk-duduk di tempat-tempat seperti itu. Bahkan mereka kadang-kadang
lebih cuek dari orang Indonesia. Dan pada waktu-waktu tertentu itu si air mancur itu dihidupkan ya, karena musim panas itu sangat panas, jadi dihidupkan untuk apa ya, untuk mengurangi kepanasan itu. Dan itu jadi tempat bermain untuk semua orang gitu loh, nggak hanya anak-anak, tapi semua orang, seperti terlihat di foto berikutnya. Jadi mereka senang sekali bermain air gitu ya, walaupun ya habis itu saya nggak tahu apa mereka ganti baju atau enggak, karena saya di situ nggak ada tempat khusus ganti baju ya, mungkin di bawah ada toilet sih, tapi ya nggak tahu apa itu mereka ganti baju nggak, yang penting mereka happy gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini salah satu frame yang saya dapat. Sisi abstrak ini sebenarnya adalah cerobong dari kubah monumen revolusi tadi, ya. Kemudian, nah, ini foto namanya Museum Somaya. Ini diambil dari apartemen teman saya di ketinggian 20 lantai 20. Museum ini dibangun oleh Carlos Slim. Carlos Slim itu pengusaha, orang terkaya di Meksiko. Dia membangun museum ini, didedikasikan khusus untuk istrinya. Jadi nama istrinya itu Somaya something, saya lupa nama keduanya, tapi nama Somaya ini diambil dari nama istrinya, memang didedikasikan untuk istrinya. Nah, di dalamnya itu isinya benda-benda seni yang luar biasa, yang sangat berharga ya, termasuk misalkan hasil-hasil karyanya Salvador Dali. Itu salah satu pelukis favorit dari Carlos Slim ya. Kemudian ini juga foto night shoot dari satu area di Meksiko, namanya area Polanco. Jadi ini adalah sebenarnya komersial area. Jadi ini adalah atap dari supermarket yang namanya Costco. Sebenarnya ini ada kubahnya, dan ini adalah food court atau area makan dari tempat ini. Kemudian ini adalah namanya Palacio Bellas Artes. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, Palace of Fine Arts. Ya. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Wikipedia menyebutnya katedral seni. Jadi ini sentral atau pusat kesenian di Meksiko, yang yang terpenting lah, pertunjukan tingkat dunia atau pertunjukan musik, seni, atau juga pameran yang
berkelas itu dilakukan di sini. Ini foto dari luar, saya sendiri belum pernah masuk ke dalamnya. Tapi biasanya tempat ini kalau hari-hari setiap hari penuh, kecuali ya mungkin sekarang karena tentunya COVID ya, tidak, orang disuruh berada di rumah. Tapi kalau hari-hari sebelumnya itu ini selalu penuh, terutama weekend. Wah, penuh sekali. Kemudian ini juga frame yang saya dapat dari galeri fotografi. Ini adalah pemukiman. Jadi di Meksiko itu kalau di pinggir kota Mexico City itu juga nggak orang, maksudnya orangnya tinggalnya di rumah gitu, nggak di apartemen, di rumah. Nah, rumahnya itu kalau dilihat dari atas itu warna-warni ya, kadang bisa warna-warni gitu. Jadi ini saya foto dan kemudian di crop sehingga dapat seperti ini. Kemudian ya, ini adalah piramid ya, namanya Teotihuacan. Jadi piramid ini tentunya berbeda dengan piramid yang ada di Mesir, karena ini orang menyebutnya piramid Mesoamerika. Jadi dari kebudayaan Mesoamerika, atau ada juga bilang ini peninggalan dari Aztec ya, Aztec atau Maya, Aztec. Nah, ini piramid Teotihuacan itu adalah tempat wisata yang cukup dekat dengan Mexico City. Dengan Mexico City, kurang lebih mungkin 1 sampai 1,5 jam perjalanan saja ke tempat ini ya. Jadi biasanya kalau orang berkunjung ke Mexico City, dia harus lihat El Angel, monumen Angel, dan ini biasanya ini juga wajib dikunjungi di Mexico City. Kemudian, nah, di area Teotihuacan itu ada satu restoran yang sangat unik. Kenapa unik? Karena bangunannya itu gua bener-bener gua gitu, gua yang alami, yang natur, yang yang memang batu, nggak dibuat orang gitu. Tempat ini sangat terkenal, nama restorannya La Gruta. Di sini sama, biasanya kalau sudah berkunjung ke Teotihuacan, makannya di sini. Nah, pada hari-hari biasa, terutama weekend, ini sangat-sangat padat, penuh. Saya pernah ke sini dan saya pernah datang ke restoran ini tanpa reservasi, dan saya harus menunggu sekitar 2 jam ya. Tapi karena suasananya yang luar biasa, juga makanannya enak, dan di sini juga kalau weekend itu ada pertunjukan tari-tari lokal ya dari Meksiko. Kemudian nah ini
Ini salah satu menu andalan di restoran tersebut ya. Yang daging yang di bawah ini itu sejenis steak, tapi di sini namanya arrachera. Ini dagingnya enak sekali, empuk sekali, sudah diolah, empuk sekali. Semua orang pasti suka ya, arrachera ini. Nah, yang di atas ini ya, itu juga makanan khas di Meksiko. Namanya nopal, atau kalau kita mengenalnya kaktus. Nah, jadi kaktus itu diolah sedemikian rupa sehingga bisa dimakan. Ini enak, lendir-lendirnya sudah nggak ada, jadi enak saja. Kemudian yang ini itu adalah kacang hitam. Jadi kalau kalau kita mungkin ada bubur kacang hijau, nah ini kacang hitam. Mereka menyebutnya frijoles. Yang ini biasa ya, jagung sama rebus-rebusan gitu. Jadi kalau sebenarnya ada makanan eksotik lain juga sih di restoran itu yang enak, yang seperti tapi saya nggak punya fotonya. Namanya itu escamoles. Escamoles itu apa? Itu telur semut. Jadi kalau di Indonesia kita kenalkan kroto untuk makanan burung. Tapi kalau di Meksiko ada namanya escamoles, telur semut yang diolah sedemikian rupa, enak dan mahal. Itu makanan eksotik yang lezat, sedap, mahal, dan nggak semua restoran nggak semua restoran menyediakan escamoles. Tapi sayang saya nggak punya fotonya. Kemudian kalau Barat atau Amerika atau mungkin juga di Indonesia merayakan apa yang namanya Halloween. Kalau di Meksiko itu bukan Halloween ya. Mereka menyebutnya Dia de Muertos atau memperingati hari kematian. Nah, mungkin konsepnya berbeda karena kalau di Meksiko itu hari kematian itu dirayakan bulan November 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2. Itu tujuannya adalah menghormati atau memperingati anggota keluarga atau orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal. Jadi biasanya mereka membuat altar dan mereka meyakini bahwa pada hari pertama atau 1 November itu adalah hari di mana arwah-arwah dari orang-orang anggota keluarga mereka atau orang yang mereka sayangi, yang mereka kenal itu datang ke rumah mereka. Jadi kalau yang hari pertama itu biasanya mereka menyebutnya hari arwah-arwah anak-anak kecil yang datang. Kemudian yang hari kedua itu arwah orang-orang yang dewasa. Nah, foto ini itu adalah foto dari yang disebut Katrina, ya, Katrina. Jadi Katrina itu adalah sebenarnya hasil karya dari seorang seniman di Meksiko. Dia menggambarkan kehidupan di dunia orang mati gitu ya, dari bentuknya seperti tengkorak, tapi bedanya itu tidak membuat orang takut gitu loh. Tidak kesannya itu bukan menyeramkan gitu, malah lucu aja, cute gitu loh. Nah, ini salah satu fotonya ini juga gitu. Jadi kalau yang sebelah itu kan
Yang di sebelah kanan yang ini kan lebih kelihatan seperti tengkorak gitu ya. Ini makeup gitu, giginya kayak ini, tapi apa ya? Nggak membawa aura ketakutan gitu, happy aja. Jadi saya nggak terlalu apa namanya, sejarahnya saya nggak terlalu tahu ini sebenarnya apa gitu ya. Cuma saya dengar sih ini hanya untuk merepresentasikan atau mengingatkan orang bahwa ada kehidupan setelah ini gitu loh, dan di kehidupan itu pun ya seperti yang terjadi di kita sekarang kalau menurut kepercayaan mereka gitu. Jadi ya ada masyarakat, ada yang macam-macam, ada yang berprofesi sebagai A, sebagai B, tapi ya semua direpresentasikan tengkorak gitu ya. Karena mungkin karena sudah di alam lain, sudah tidak perlu lagi daging atau tubuh seperti kita sekarang ini. Dan ini festival besar ya, di Meksiko dirayakan setiap tahun bulan November. Dan ini seperti yang tadi bilang, karnaval besar, dan sentralnya itu di monumen kemerdekaan El Ángel itu. Jadi mereka berkumpul di situ dan mereka baris karnaval ke satu titik. Enggak semuanya, maksudnya sebagian besar berkostum seperti ini, dengan makeup, dengan kostum, dengan macam-macam ya. Kemudian ini juga bagian dari peringatan Hari Kematian atau Dia de Muertos. Jadi budaya mereka juga percaya adanya makhluk-makhluk lain yang yang aneh gitu ya. Mungkin kalau kita bahasa Indonesianya itu siluman lah, siluman. Nah, ini juga seperti itu. Saya lupa bahasa Spanyolnya. Tapi ini juga seperti Katrina, juga karnaval besar-besaran dalam memperingati hari kematian itu. Dan cukup bagus dan cukup cukup indah gitu. Kesannya itu malah nggak menyeramkan sih, jadinya malah indah, saat karya seni yang indah gitu, dari gambar-gambar atau dari postur-postur makhluk yang aneh-aneh itu. Kemudian ini patung Katrina juga ya. Jadi kira-kira seperti inilah wujudnya. Dia tengkorak, pakai baju yang cantik, menyeramkan. Kalau saya sih melihatnya malah unik gitu ya, tapi nggak ada kesan seram. Lihat anjingnya juga udah tinggal kerangka gitu. Tapi ada anjingnya gitu. Jadi memang merepresentasikan kehidupan kita atau mereka di dunia lain ya, di dunia setelah mati ya. Oke. Lanjut. Ini adalah foto dari atas di Acapulco. Jadi Acapulco itu juga satu tujuan wisata, cukup jauh dari Mexico City, itu 5-6 jam perjalanan dengan mobil. Tapi ini adalah biasanya orang ke Acapulco itu cari pantai, cari laut ya.
Kemudian ini adalah satu foto di daerah yang namanya Tasco. Jadi seperti tadi dibilang bahwa mayoritas di Meksiko itu adalah beragama Katolik. Jadi hampir di setiap ya saya bilang di setiap provinsi atau di setiap daerah, bahkan kalau levelnya kota gitu ya, mereka itu punya alun-alun atau yang mereka sebutnya Zocalo ya, alun-alun itu pasti titik sentralnya itu adalah katedral atau gereja di situ. Nah, di depannya itu alun-alun atau pelataran luas ya. Nah, ini juga adalah salah satu foto satu daerah yang namanya Tasco. Jadi ini adalah gereja katedral di Tasco ya. Tasco ini satu daerah penghasil perak di di Meksiko ya. Jadi kalau kita mungkin kota gede ya kalau di Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita kesini selain melihat pemandangan seperti ini, juga biasanya melihat kerajinan perak, dan juga di tempat ini masih bisa ditemukan taksi VW kodok ya, tapi saya nggak punya fotonya. Jadi di tempat ini, di Tasco, khusus di Tasco, kita masih menemukan atau masih bisa menggunakan taksi yang dari VW kodok. Saya rasa hanya di Tasco ini ada, karena di tempat lain itu sudah tidak ada taksi VW kodok. Kemudian, nah ini salah satu foto di dalam gereja, ya tentunya gereja Katolik ya. Di Meksiko itu banyak sekali gereja Katolik, dan pada umumnya mereka terbuka untuk turis. Artinya kita boleh masuk, boleh lihat-lihat, boleh foto-foto seperti itu, asal tidak mengganggu ibadah. Bahkan ketika ibadah berjalan, orang yang foto-foto di pinggirnya ya boleh aja masuk lihat-lihat foto-foto gitu. Tapi ibadah tetap berjalan setiap hari Sabtu atau hari Minggu buat umat Katolik di sana. Kemudian ini night shot katedral juga dari luar. Itu katedral di Puebla. Jadi Puebla itu daerah bisa dibilang daerah wisata juga sih, daerah wisata yang jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dari Mexico City ya. Kemudian, nah ini adalah satu daerah seperti kalau di Jakarta punya puncak begitu ya, tempat yang yang tinggi, yang adem. Kalau Meksiko ini namanya La Marquesa, atau area ini namanya Valle de Conejo atau Lembah Kelinci ya, Valle de Conejo. Nah, ini foto ini sebenarnya sudah jam 9, jam 10, tapi masih berkabut ya. Ya mungkin ini sekitar musim waktu itu memang musim dingin ya, masih berkabut. Hawanya sejuk. Nah, di tempat ini kita bisa sewa, kemudian di sini ada sudah disediakan untuk barbecue gitu ya. Nah, di tempat ini juga, di Marquesa ini, kalau saya bilang sih, kalau kita mau lihat koboi
di sini boleh dibilang tempatnya ya. Mereka sebenarnya menyewakan kuda untuk pengunjung di sana untuk berkuda. Tapi kalau kita lihat kudanya, terus kita lihat orangnya, cara menunggangnya, terus suasananya itu memang benar-benar kayak koboi gitu. Kudanya bisa besar, walaupun ya memang ada juga sama kuda poni gitu, cuma kudanya besar-besar, kuda yang suka kita lihat di film-film koboi gitu lah. Dan mereka juga berpakaian seperti itu gitu, seperti koboi gitu, hanya mungkin nggak bawa pistol aja atau senapan. Kemudian mungkin ini namanya tequila ya. Tequila ini adalah minuman alkohol khas yang berasal dari Meksiko ya. Jadi kalau ada acara ya, kumpul-kumpul, atau biasanya kalau kantor itu akhir tahun itu pasti ada acara akhir tahun ya, untuk menutup tahun, acara tutup tahun lah istilah kalau kita sederhananya. Mereka biasanya ngumpul, mereka makan, dan yang pasti mereka akan bawa tequila gitu. Nah, tequila ini minuman beralkohol yang cukup tinggi persentase alkoholnya, dari 35 sampai 40% ya. 40%. Biasanya mereka, kalau yang orang Meksiko yang kuat ya, itu mereka minum langsung dari sloki ini. Dimasukkan ke sloki, mereka minum di tegak glek gitu, kemudian mereka olesin bibir mereka dengan jeruk nipis. Kalau saya minum seperti itu 2 sloki saja udah pusing. Biasanya untuk level pemula itu dicampur dengan soft drink ya. Kalau tequilanya warnanya putih, itu dicampur dengan Sprite ya, atau soda yang lain. Kalau tequilanya warnanya coklat, itu dicampur dengan Coca-Cola. Jadi kalau dicampur dengan Coca-Cola atau Sprite gitu lebih ringan, dan kita bisa minum banyak, bergelas-gelas kalau gitu. Nah, jenis tequila ini ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Jadi kalau kita lihat yang di sini, ini ada tulisan añejo. Nah, ini adalah tequila yang paling matang, yang disimpan atau didestilasi hampir 1 tahun. Jadi disimpan di dalam drum itu hampir 1 tahun, sekitar 1 tahun, nggak hampir, sekitar 1 tahun, lebih dari 3 bulan, dari 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, tequila añejo ini wanginya sama rasanya itu enak, soft gitu, enak. Harganya juga paling mahal ya dibanding dengan 2 jenis yang lain. Di bawah ini itu ada yang namanya tequila reposado. Warnanya warna tequila añejo dan reposado ini coklat ya. Jadi kalau minum dicampurnya dengan Coca-Cola. Tequila reposado ini dia disimpan di barelnya itu sampai 3 bulan. Kemudian setelah di bawah itu ada yang namanya tequila blanca, atau tequila blanca itu putih bahasa Spanyolnya. Jadi dia baru benar-benar hasil destilasi, jadi disimpannya ya kurang dari 3 bulan gitu ya, kurang dari 3 bulan. Nah, itu biasanya kalau yang blanca itu yang sangat keras, dan kalau saya pribadi sih kurang suka karena belum wangi,
belum matang lah gitu ya. Nah, jadi ini minuman yang yang sangat khas, diakui seluruh dunia bahwa ini adalah berasal dari Meksiko ya. Kemudian ya, jadi yang uniknya lagi, tequila itu ternyata adalah nama satu tempat, nama satu daerah, village ya. Village itu desa, apa dibilang desa ya, bisa lah, desa village, di mana memang mereka memproduksi minuman itu gitu loh. Jadi kalau di sini ada tulisan Pueblo Mágico, itu bisa diartikan daerah Mexico, Magic Pueblo Village ya, Magic Village gitu. Satu daerah yang memiliki keunikan tertentu. Nah, di tequila ini ya keunikannya adalah daerah yang memang memproduksi tequila. Tidak ada tempat lain di Meksiko selain tequila dan sekitarnya ya, provinsi Guadalajara kalau nggak salah, atau Jalisco ya, itu yang memproduksi tequila. Nah, tequila itu asalnya itu dari tumbuhan. Jadi ini namanya agave. Jadi sejenis sejenis kaktus. Tumbuhannya besar-besar seperti ini. Nah, tumbuhan ini kemudian dipotong, terus daun-daunnya ini dibuang, tinggallah seperti ini. Berupa bonggol-bonggol. Nah, dari bonggol-bonggol itu kemudian nanti diolah, dipotong, dipanaskan, dimasak segala macam, difermentasi, destilasi sampai akhirnya jadilah minuman. Nah, pada kesempatan saya ke tequila itu kita bisa mengunjungi pabrik tequila. Di sini bisa dilihat macam-macam jenis produksi dari tahun ke tahun dari tequila dari merek Jose Cuervo. Ini merek yang cukup populer di di Meksiko. Saya nggak tahu kalau di luar negeri ya. Di Indonesia waktu di Bali sih kayaknya pernah lihat juga Jose Cuervo. Dia memproduksi merek ini memproduksi ketiga jenis tequila yang saya sebutkan tadi, Blanca, Reposado, dan Añejo, dan ada satu yang spesial yang disebut extra Añejo, jadi sangat-sangat tua ya, lebih tua lagi. Nah, kalau ini foto karena kita berkunjung ke daerah ke pabriknya, ini adalah souvenir dari Jose Cuervo tersebut. Ya. Kemudian ini di depan di depan pabrik tersebut ada area. Ini juga unik karena kiosnya itu dibuat seperti drum ya. Seperti drum. Nah, kalau kita mau, kita bisa datang ke sana terus minta tequila apa yang kita suka. Ini berbagai jenis tequila, juga minuman beralkohol lainnya ya. Oh ya, ini foto terakhir ya. Foto saya kebetulan ya, seperti saya bilang tadi, jalan-jalan, jadi kebetulan ketemu dengan Presiden Meksiko sekarang ya, Andrés López Obrador ya, Andrés Manuel López Obrador ya. Jadi beliau ini seperti juga Pak Jokowi
sangat-sangat sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat dekat dengan masyarakat. Jadi beliau ini waktu itu saya ada dalam perjalanan dari Guadalajara menuju Mexico City. Kita naik pesawat ekonomi dan tiba-tiba beliau masuk seperti tanpa pengawalan gitu loh. Jalan saja begitu pakai baju putih, celana hitam, jalan santai, dan begitu dia masuk orang ribut. Ada presiden di dalam gitu kan. Dan ya saya minta izin untuk berfoto bersama beliau dan dia fine-fine saja. Satu keberuntungan lah, walaupun dengan dengan Pak Jokowi sendiri belum pernah ya. Jadi demikian presentasi saya mengenai foto jalan-jalan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada yang bisa diambil. Jadi saya juga beberapa kali ngobrol chat dengan Om Jeffrey. Ayo dong Om Jeffrey ke Meksiko dong. Kalau kawan-kawan punya visa Amerika, itu ke Meksiko nggak perlu minta visa. Jadi bisa menggunakan visa Amerika untuk masuk ke Meksiko selama 6 bulan. Jadi demikian. Kalau ada teman-teman yang berkesempatan berkunjung atau datang ke Meksiko, silahkan kontak saya. Mungkin kita bisa ketemu, kita bisa jalan-jalan, kita bisa foto-foto bareng-bareng. Ya, baiklah teman-teman. Jadi akhir kata, terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Nanti saya balas komen-komennya setelah ini ya. Terima kasih semuanya. Ditunggu jalan-jalannya ke Mexico City. Tetap foto-foto, tetap upload di Galeri Fotografi Indonesia. Selamat malam Indonesia, selamat pagi dari Mexico City. Bye.